نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan terakhir kita telah masuk pada al-aslul khamis, pokok yang kelima dari 6 pokok yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Apa pokok yang kelima tersebut intinya? Indah ya Abdurrahman, sini. Penjelasan? Baik. Penjelasan tentang siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penjelasan perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang pokok kelima ini akhwanifillah didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dikarenakan memang banyak sekali kaum muslimin yang keliru dalam memahami sebenarnya siapa itu wali. Baik. Keliru menganggapnya bahwasanya yang masuk dalam deretan wali ya orang-orang yang bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang aneh, sesuatu yang di luar adat kebiasaan manusia. Itu baru namanya wali, walaupun amalannya jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga merupakan perkara yang masyhur di kalangan ahli tasawuf. Nah, sebagian mereka ketemu orang gila dianggap itu wali. Nah, ketemu orang gila di jalan dianggap itu sebagai wali dan seterusnya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Ini menunjukkan kejahilan yang sangat terhadap kriteria wali yang apa? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam kitabnya dengan sangat gamblang. Taib. Dan kemarin akhwanifillah kita telah masuk ke pembahasan awal bahwasanya al-wali diambil dari al-wilayah, yang asal makna wilayah itu apa? Indah Ghazi. Naam, al-mahabbah wal qurb, yaitu kecintaan dan kedekatan. Baik. Berarti dari asal makna ini kita sudah mengetahui kalau seorang dikatakan wali Allah, berarti dia adalah orang yang Allah cintai dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kemarin juga kita telah masuk bahwasanya al-wilayah terbagi menjadi 2 jenis. Baik. Wilayatun minallahi lil abdi dan wilayatun minal abdi lillah. Butuh dibagi seperti ini akhwanifillah. Kenapa? Karena kita dapati penggunaan kedua hal tersebut di dalam Al-Quran. Taib.
Untuk jenis yang pertama misalnya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang yang beriman. Berarti kan ini wilayah dari Allah untuk si hamba. Allah walinya orang-orang yang beriman. Demikian pula untuk jenis yang kedua wilayatun minal abdi lillah. Seperti pada ayat wa may yatawallallaha wa rasulah. Wa may yatawallallaha. Baik. Siapa saja yang memberikan wilayah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mau dimaknakan untuk memperjelas makna wilayah minal abdi lillah. Siapa saja yang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan loyalitasnya, memberikan ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud wilayah dari seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada perincian untuk al-wilayah minallahi lil abdi. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala wal wilayatu allati minallahi lil abdi tanqasimu ila wilayatin 'ammah wa wilayatin khassah. Dan wilayah yang itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya terbagi menjadi dua. Yang pertama yang 'ammah, yang sifatnya umum, yang kedua yang khassah, sifatnya khusus. Fal wilayatul 'ammah hiya al wilayatu 'alal ibadi bit tadbiri wat tasrif. Saya lupa dulu pembahasan dibaca walayah atau wilayah coba. Saya pernah kasih penjelasan dulu kan. Yang rajih dengan kasrah wawu atau dengan fathah wawu. Berarti diralat ya kawan. Karena ini kadang ketika teledor sedikit lalai. Jadi bedanya wilayah dan walayah. Yang menjadi pembahasan kita walayah dengan fathah. Al-walayah. Cara mudah untuk mengingatnya karena kita membahas tentang wali, walayah. Itu yang bermakna al-qurb, bermakna dekat. Sedangkan al-wilayah itu yang bermakna sultan, kekuasaan. Bermakna kekuasaan. Ini diingat-ingat nanti kalau pas keliru sabkul lisan membacanya diingatkan. Nah, berarti al-walayah ini yang terbagi menjadi dua, walayatun minallahi lil abdi dan walayatun minal abdi lillah. Kemudian walayah allati minallahi lil abdi tanqasimu ila walayatun 'ammah wa walayatun khassah. Walayah yang umum dan walayah yang khusus. Qala fal walayatul 'ammatu hiyal walayatu 'alal ibadi bit tadbiri wa tasrif. Wa hiya syamilatun lil mu'mini wal kafir. Adapun walayah yang sifatnya 'ammah, yang sifatnya umum, itu adalah walayah atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dengan pengaturan. Allah yang mengatur mereka. Allah yang mengarahkan dan mengurusi semua urusan-urusan mereka. Ini walayah 'ammah. Wa hiya syamilatun lil mu'mini wal kafir. Ini mencakup baik kaum mukminin maupun orang-orang kafir.
Wa jami'ul khalqi kama qala Allah azza wa jalla thumma ruddu ila Allah maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kemudian mereka semua dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang hak, yaitu wali, tapi apa? Sifatnya wali yang sifatnya umum. Dikembalikan kepada Allah yang apa? Yang mengatur mereka semua. Karena semua makhluk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mukmin maupun kafirnya, yang bagus maupun yang bejatnya. Ala lahul khalqu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bagi Allah Subhanahu ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bagi Allah Subhanahu wa taala semata hukum itu. Penetapan hukum itu adalah hak Allah semata. Dan Dia adalah zat yang paling cepat hisabnya. Sehingga tidak butuh waktu lama untuk menghisab keseluruhan makhluk-makhluknya. Taib. Dalam artian, jangan sampai seorang di benaknya hisab nanti itu akan ngantri atau akan menunggu lama untuk antrian karena saking banyaknya manusia yang dihisab. Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, akhwan. Wa huwa asra'ul hasibin. Zat yang paling cepat hisabnya, dan tidak ada satupun yang terluput dari apa? Dari penghitungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menutup sebagian kesalahan-kesalahan hamba-hambanya sebagai bentuk kepemurahan darinya. Qala wal walayatul khassah, adapun walayah yang sifatnya khusus, maksudnya apa? Hiya an yatawallallahu 'abdahul mu'mina bi inayatihi wa taufiqihi wa tasdidihi wa hidayatihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kewalian kepada hambanya yang beriman dengan bentuk apa? Kalau tadi kewalian yang sifatnya umum, ikhwan, bentuknya adalah apa? Tadbir wa tasrif, yaitu pengaturan, pemberian rezeki, pengaturan hidup dan mati, sehat dan sakit, dan seterusnya. Adapun kewalian yang sifatnya khusus ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bentuknya bi'inayatihi wa taufiqihi wa tasdidihi wa hidayatihi. Dengan memberikan perhatian kepada si hamba tadi, dan memberikan taufik kepadanya, memberikan kelurusan kepadanya sehingga langkah-langkah yang diambil tepat, wa hidayatihi, dan memberikan hidayah kepadanya. Ini walayah khassah. Wahia khasatun bil mu'minin, dan ini khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka siapa saja, ikhwan, yang menginginkan kelurusan, demikian pula menginginkan ketepatan dalam mengambil sikap dan langkah utama yang harus hendaknya dia tempuh adalah memperkuat keimanan. Kama qala azza wa jalla, Allahu waliyyul ladzina amanu wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Di sini diberikan kekhususan. Allahu waliyyul ladzina amanu. Penegasan, Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Maksudnya kewalian yang sifatnya khusus, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan yang banyak menuju cahaya. Minal zulumat. Perhatikan, az-zulumat datang dalam bentuk jamak, menunjukkan bahwasanya
kegelapan yang mereka dikeluarkan darinya itu banyak sekali ragamnya, baik itu syirik, baik itu kekufuran, baik itu bid'ah, baik itu maksiat, dan semua perkara-perkara yang gelap yang merupakan lawan dari cahaya. Semua perkara yang buruk yang merupakan lawan dari kebaikan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minal nuri ilal dhulumat. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Dan orang-orang kafir, wali mereka adalah taghut. Yang taghut-taghut ini mengeluarkan orang-orang kafir tersebut dari cahaya menuju kegelapan yang bertingkat-tingkat. Ilal dhulumat. Jadi yang menjadi wali orang kafir taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah para penghuni neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Wal'iyadu billah. Syahid dari ayat ini apa? Bagian awalnya, Allahu waliyul ladzina amanu. Ayat yang lain di surat Yunus, dan ini ayat pokok ikhwan tentang wali. Wa qala azza wa jalla, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ayat ini sangat tegas, ikhwan, menjelaskan tentang kriteria wali itu siapa. Jadi wali Allah adalah apa? Al-mu'minul muttaqi atau al-mu'minut taqi, boleh. Al-mu'minut taqi, seorang mukmin yang bertakwa. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kewalian ikhwani fillah bertingkat-tingkat. Kewalian yang sifatnya khasah ini bertingkat-tingkat. Karena apa? Bergantung sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana keimanan bertingkat-tingkat, demikian pula berarti kewalian bertingkat-tingkat. Nah, oleh karena itulah pembahasan setelahnya berhubungan dengan apa? Afdalul auliya, seutama-utama wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menduduki tingkatan tinggi dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu siapa saja? Qala wa afdalu auliya illahi hum anbiya'uh. Seutama-utama wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka adalah nabi-nabinya. Baik. Wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna minhum. Dan yang paling utama dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah para rasul dari kalangan mereka. Baik, karena apa? Kedudukan rasul di atas kedudukan nabi. Kemudian masih ada apa? Ada tingkatan lagi, ikhwan, wa afdalul mursalin ulul azmi. Dan seutama-utama para rasul adalah ulul azmi. Wa hum alal masyhuri Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim. Ulul azmi yang masyhur 5 ini. Siapa saja ulul azmi yang 5? Afif. Baik. Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim. Yang paling utama dari ulul azmi tersebut siapa, putra? Dari kalimat ulul azmi tersebut yang paling utama siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syak. Qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah mensyariatkan untuk kalian berupa agama ini apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Nabi kita Muhammad, wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiat tersebut? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, agar kalian semua menegakkan agama ini. Tegakkan agama ini sesempurna mungkin dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Syahidnya dari ayat ini disebutkannya 5 rasul tersebut secara khusus, ikhwan. Wa qala ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan tatkala kami ambil dari para nabi perjanjian-perjanjian mereka, dan darimu wahai nabi, yaitu nabi kita Muhammad, serta dari Nuh dan Ibrahim, Musa serta Isa bin Maryam. 5. Dan kami ambil dari mereka semua mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang sangat kuat. Dan juga yang menunjukkan, ikhwan, kekhususan 5 rasul ini, yaitu berhubungan dengan kisah apa? Kisah syafaat. Kisah hadis syafaat, di mana manusia mendatangi para rasul tersebut setelah mendatangi Adam. Setelah mendatangi Nabiullah Adam, kemudian Nabi Nuh, baru apa? Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, atau Ibrahim dulu? Indak ya Talha, Ibrahim dulu atau Musa dulu? Jelas Ibrahim dulu. Kenapa? Karena Musa keturunan dari apa? Dari Bani Israel. Nah, Nabi Bani Israel, dan Bani Israel masuk keturunan Nabi Ibrahim, bukan? Masuk. Ya, masuk. Tayyib. Dari keturunan Ibrahim, akhwani fillah, 3 kaum. Ya, ini juga menunjukkan keberkahan apa? Keberkahan keluarga Ibrahim. Arab. Nah, kemudian kaum Bani Israel dan Rum. Tayyib. Bani Israel itu siapa? Yakub putra dari siapa, Arin? Ishak putra dari Ibrahim. Nah, dari sini silsilahnya. Bani Israel maksudnya anak keturunan Nabi Yakub. Tayyib, anak keturunan Nabi Yakub. Dan dari situ banyak sekali nabi-nabi. Ini subhanallah, ya kawan. Pada keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan barakah. Maka seorang kalau mencari teladan untuk keluarga yang mubarak, maka perhatikan pada keluarga Nabi Ibrahim ini. Keteladanan yang sangat banyak. Keteladanan sebagai orang tua ada pada Ibrahim. Keteladanan sebagai suami ada pada beliau. Keteladanan ketika menjadi anak juga ada pada beliau. Tayyib.
Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain juga salah satu dari apa? Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antaranya juga karena doa yang senantiasa beliau panjatkan demi apa? Demi kebaikan anak keturunan. Di antaranya Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini jangan sampai lalai ya kawan. Dan jangan sampai lalai untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang terus menerus menegakkan salat, juga anak keturunan kita semuanya menegakkan salat. Jangan seorang berpikir dzurriyyah itu hanya berakhir pada apa? Anak kita tok, tapi terus sampai apa? Sampai keturunan-keturunan yang panjang. Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendatangi kembali ke hadis syafaah tadi. Ibrahim dulu, baru kemudian apa? Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Adam tidak dimasukkan dalam ulul azmi? Padahal manusia pada kisah hadis syafaat tersebut mendatangi beliau pertama kali. Kenapa Hudzaifah? Taib, karena Adam bukan Rasul. Taib. Beliau bukan termasuk Rasul, sehingga tidak masuk dalam kategori ulul azmi minar rusul. Qala wa afdalu ulil azmi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidu waladi Adam. Dan yang paling utama dari ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan imamnya orang-orang yang bertakwa serta sayyidnya seluruh anak keturunan Adam. Adapun urut-urutannya kawan, secara berurutan dari sisi keutamaan para rasul tersebut, yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya siapa? Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Beliau afdal anbiya'i Bani Israel, seutama-utama Nabi Bani Israel. Siapa? Seutama-utama Nabi Bani Israel? Muhammad. Musa. Kalau ditanya seutama-utama Nabi Bani Israel, Nabi Musa. Kalau seutama-utama Nabi secara keseluruhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tiga akhwani fillah. Nah, jelas nasnya, jelas dalilnya. Kemudian terjadi khilaf untuk apa? Urutan yang keempat dan kelima antara Nabi Isa dan Nabi Nuh. Baik. Wallahu taala a'lam. Qala wa awliya'ullahi ala tabaqatain, dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua tingkatan. Sabiquna muqarrabun wa ashabu yaminin muqtasidun. Yang pertama as-sabiqun. Yang apa? Yang mereka apa? Terdepan. Yang dikedepankan, yang awal, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua ashabul yamin. Mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam golongan kanan, para penduduk surga. Tayyib.
para penduduk surga, tapi tingkatannya di bawah golongan yang pertama, yang sifatnya muqtasidun, yaitu yang mencukupkan dengan amalan-amalan wajib dan meninggalkan amalan perkara-perkara yang diharamkan. Qala fal abrar ashabul yamin hum al mutaqarribuna ilaihi bil fara'id yaf'aluna ma awjaba Allah alaihim yaf'aluna ma awjaba Allah alaihim wa yatrukuna ma harrama Allah alaihim wa la yukallifuna anfusahum bil mandubat wa lal kaffi ala fudulil mubahat. Adapun al-abrar, orang-orang yang baik, mereka itu adalah ashabul yamin, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sifatnya wajib, melakukan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan tidak membebani diri-diri mereka dengan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Demikian pula tidak menahan diri dari dari perkara-perkara mubah yang berlebihan. Intinya meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib. Ini ashabul yamin. Adapun wa amma sabiqunal muqarrabun, yang bersegera, yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kriteria mereka ini fataqarrabu ilaihi bin nawafili ba'dal fara'id. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah setelah melakukan yang wajib-wajib. Fa fa'alul wajibat wal mustahabbat wa tarakul muharramati wal makruhat. Sehingga mereka melakukan yang wajib dan yang disunnahkan serta meninggalkan yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Falamma taqarrabu ilaihi bi jami'i ma yaqdiruna alaihi min mahbubatihim ahabbahumullahu hubban tamman. Maka tatkala mereka betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan semua perkara yang mereka mampu dari hal-hal yang dicintai, maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintai mereka dengan kecintaan yang sempurna. Maka inilah yang hendaknya kita usahakan, akhwani fillah, untuk menjadi apa? As-sabiqunal muqarrabun. Kama qala Allah azza wa jalla fil haditsil qudsi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sebagaimana Allah katakan dalam hadits qudsi, dan senantiasa hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya, yakni al-hubbal mutlaq, yaitu kecintaan yang sempurna. Nah, dan hakikatnya amalan-amalan sunnah fanifillah merupakan bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengandalkan yang wajib fanifillah, belum tentu kita betul-betul menunaikan kewajiban sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, bahkan dugaan besar, bahkan sangat yakin banyak sekali kekurangan-kekurangan pada amalan-amalan wajib kita. Sehingga kalau tidak ada peluang untuk melakukan yang mustahab sebagai penambal dan penutup untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang wajib, maka sungguh khawatir kita bukan termasuk mereka-mereka yang menegakkan kewajiban. Nah, makanya amalan-amalan sunnah jangan sampai dilalaikan, tapi hendaknya betul-betul bersemangat sebisa mungkin dengan semua apa yang kita mampu, kita lakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kita tinggalkan apa-apa yang dilarang, baik pelarangan yang tegas, yang haram maupun pelarangan yang sifatnya makruh. Nah, barakallahu fikum. Ini pembagian tentang tingkatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.